mendengarkan penjelasan tentang PDM. Puji serta syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa hadir di ruang Zoom ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di tahun baru, yaitu tahun 2022. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa menjalankan perintah-perintah. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 tahun lamanya tepat pada bulan Maret 2020, pembelajaran dilakukan secara daring. Memaksa kita belajar dan bekerja dari rumah akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kini akhirnya, di awal tahun 2022, pemerintah memutuskan membuka kembali sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah, semoga dilancarkan semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai persiapan, maka sekolah mengundang seluruh Bapak Ibu orang tua peserta didik dan juga peserta didik, Bapak Ibu guru, karyawan, dan warga sekolah untuk hadir di ruang Zoom ini dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan insya Allah Senin 3 Januari 2022. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka yang kita nantikan dan kita dambakan sudah lama. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kelancaran acara, izinkan saya, Pak Nana atau Pak Kusdiana, memandu acara dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan senantiasa diberikan kelancaran. Adapun susunan acara yang akan kita lakukan dalam pertemuan hari ini, pagi ini, Minggu 2 Januari 2022. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMP 23 Jakarta, sekaligus penjelasan tentang pembelajaran tatap muka di semester genap SMP Negeri 223 Jakarta. Yang ketiga, diisi dengan tanya jawab, dan yang terakhir keempat, penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu, marilah kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar dilancarkan, dimudahkan, dan semuanya bisa sukses. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Bagi yang beragama lainnya, dipersilahkan sesuai dengan agamanya. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita menginjak ke acara yang kedua atau puncak acara, itu sambutan Jakarta. Pak dipersilakan. Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadida minad-dunya wa basyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makitsina fiha abada. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ibu Komite, kemudian Bapak Ibu orang tua peserta didik, kemudian Bapak Ibu Korlas, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Staf, Bapak Kasatlak, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Zoom persiapan PTM 100% semester genap tahun 2021-2022. Alhamdulillah kita bersua kembali Bapak Ibu. Salam sehat, salam semangat, dan salam kebaikan untuk kita semua. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa melayani putra-putri peserta didik Bapak Ibu sekalian sehingga bisa optimal di dalam pembelajaran. Yang sudah sekian lama kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah BDR. Nah, sekarang kita akan membuka lembaran baru di tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 memberikan keberkahan, memberikan keuntungan, memberikan hal-hal positif kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan dengan penuh berkah, penuh dengan seksama, sehingga mengantarkan putra peserta didik jenjang pendidikan selanjutnya. Mencapai cita-cita yang diidam-idamkan baik untuk orang tua maupun. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan kalau belum kenal ya, mungkin dari orang tua peserta didik yang belum pernah belum pernah melihat, belum pernah bertemu. Nah, saya dan teman-teman diberi tanggung jawab, yaitu melayani dari putra-putri Bapak Ibu sekalian di dalam haknya, yaitu memperoleh pendidikan, bahwa peserta didik seusia putra-putri dari Bapak Ibu yang sekiranya umurnya berhak jenjang SMP, yaitu kalau kita hitung dari 7 mungkin tambah 6, 13, 14, 15 lah ya. Itu adalah memang hak memperoleh pendidikan. Jadi jangan sampai putra-putri Bapak Ibu di masa-masa sekolah itu tidak dimakan. Itu banyak terjadi Bapak Ibu karena hal-hal tertentu ya. Nama saya Pak Oman ya. Pak Oman, cukup dipanggil Pak Oman begitu ya. Kebetulan diberi tanggung jawab dengan teman-teman, yaitu sebagai pelayan di SNPN 223, yaitu melayani bentuk pendidikan ya dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kami di sini nanti akan memberikan gambaran-gambaran ya, tentunya tidak asing lagi ya. Kita sudah melaksanakan kemarin beberapa bulan, yaitu PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas ya, tatap muka terbatas. Kita sudah mengenal atau sudah prosedur-prosedurnya,
Prosedur-prosedurnya itu yang penting Bapak Ibu. Jadi nanti orang tua siswa perlu memperhatikan putra-putrinya. Mulai dari keberangkatan, kemudian apa saja yang dibawa, kemudian akan dibimbing oleh Bapak Ibu, kemudian sampai penjemputan, kemudian sampai pulang kembali, kemudian sampai di rumah belajar mengulang kembali apa yang sudah diberikan di sekolah, kemudian besok lagi berangkat lagi, lah begitu seterusnya. Jadi nanti di tahun 2022, tepatnya di semester genap tahun pelajaran 2021-2022, berdasarkan SKB 4 Menteri, kita sudah diperbolehkan untuk membuka sekolah dengan menerima 100% peserta didik. Artinya apa? Artinya SMPN 223 itu mempunyai kurang lebih 659 peserta didik yang terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, ya 3 jenjang. Yang mana mulai hari Senin besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu akan dihadirkan ke sekolah. Kalau sebelumnya PMT masih terbatas, yang dihadirkan paling sehari hanya 6 kelas, ya 6 kelas. Nah untuk Senin besok berbeda. Nah berbedanya apa? Akan dihadirkan sebanyak 3 jenjang, kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah untuk itu kami sekolah mengajak Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu orang tua siswa untuk bersama-sama ya, untuk bersama-sama untuk mengawasi putra-putri kita, memfasilitasi putra-putri kita, yaitu untuk mengantarkan ke SMPN 223, kemudian di situ nanti juga bagaimana teknik penjemputannya, bagaimana kalau misalnya orang tuanya itu tidak bisa mengantarkan, bagaimana kalau nanti anaknya itu naik angkot, bagaimana nanti kalau anaknya itu naik sepeda, bagaimana anaknya itu kalau naik motor. Lah ini nggak boleh, kalau naik motor nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti memberikan fasilitas motor sehingga anak itu jalan sendiri ke sekolah memakai motor. Karena apa? Karena putra-putri Bapak Ibu yang seusia SMP itu memang belum boleh ya. Belum boleh menggunakan motor karena memang tidak punya SIM, belum 17 tahun ya. Belum punya KTP. Artinya belum boleh ya, lebih baik diantarkan ya, diantarkan. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk sharing sejenak, yaitu saya akan share screen, yaitu tentang apa saja yang kemarin sudah didiskusikan dengan pihak Diknas ya, Disdik ya, Dinas Pendidikan, juga sudah didiskusikan dengan Sudin ya, dengan Sudin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang bagaimana kita prosedur kita, bagaimana datang ke sekolah dan bagaimana nanti dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi Bapak Ibu nanti diberi kesempatan untuk bertanya sehingga nanti dari pihak sekolah nanti bisa memberikan solusi jika terjadi kendala-kendala ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Nampak. Oke. Sudah baik. Sudah nampak Pak. Ya, jadi ini adalah hasil rangkuman, resum ya Bapak Ibu ya, resum atau rangkuman hasil diskusi kami pihak sekolah dengan pihak Sudindik ya, Dinas Pendidikan JP2 ya, tentang koordinasi. Wah, kok jadi nggak ada suaranya? Suaranya hilang Pak. Suaranya hilang Pak. Halo, tes bisa? Bisa Pak, Ya, bisa. udah bisa. Oh ya, Ya, jadi bisa, Pak. ke unmute ya, ke apa itu namanya? Commute. Kemute ya, kemute istilahnya kemute.
Sekarang udah dengar ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Nah, baik. Pak. Ya, baik. Jadi ini diskusi kami dengan ini Bapak Kasih PKLK, ya, Dikdas dan PKLK dari CT2 Jakarta Timur 2, kemudian ini Bapak Kasudin ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita mengacu pada SKB 4 Menteri. SKB itu SK bersama 4 Menteri Bapak Ibu ya. Bahwa di sana memang kita itu Jakarta itu sudah dalam zona level 1. Zona level 1 itu apa artinya zona level 1 itu? Jadi level 1 itu COVID-19, penyebaran COVID-19 itu sudah rendah ya, rendah. Rendah itu bukannya sudah hilang ya, belum hilang, masih ada ya, masih ada. Tetapi rendah ya kan, rendah. Sehingga dikatakan zona level 1. Kemudian Jakarta itu dikatakan kategori A. Nah, kategori A itu adalah kategori yang rendah tadi. Jadi penyebaran COVID-19 itu sudah rendah, tapi bukannya sudah hilang sama sekali. Tetap ya, tetap kita untuk menghindari hal-hal tersebut, kita masih berperilaku prokes ya, berperilaku prokes. Prokes itu ada 5M sekarang Bapak Ibu ya, ada 5M. Jadi ditambah lagi yang kemarin 3M, sekarang 5M. 5M itu apa? Yang pertama adalah memakai masker. Ya, jadi kemana-mana kita harus memakai masker kalau memasuki lingkungan sekolah ya. Jadi harus memakai masker. Kemudian setelah memakai masker, di situ pasti disediakan mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Nah, itu wajib itu Bapak Ibu. Jadi prosedur itu harus kita lalui, ya, harus kita lalui. Meskipun levelnya adalah level rendah ya kan, tapi tetap ada namanya COVID-19 itu, namanya makhluk hidup ciptaan Tuhan itu, ya ada terus. Hanya kita menyikapinya, yaitu kita membentengi dengan cara itu. Memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, ya kan? Kemudian M yang ketiga yaitu jarak, ya kan? Jadi menjaga jarak, ya menjaga jarak. Jadi dengan teman-teman, dengan semua yang ada di sekeliling kita itu harus menjaga jarak. Menjaga jarak bukannya kita musuhan, bukan ya, bukan. Karena apa? Karena COVID-19 itu bisa ditularkan dari orang ke orang, sehingga kita menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, kita akan menjaga lebih aman dari penularan itu, ya kan? Sehingga dimanapun kita berada, selalu menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Kemudian M yang keempat, menghindari kerumunan, ya, menghindari kerumunan. Jadi kalau misalnya ada 10 anak, kemudian di situ bermain berkerumun, dalam keadaan dekat sekali mukanya berhadapan-hadapan misalnya hanya setengah meter, lah itu dihindarkan seperti itu. Karena itu bisa memicu penularan. Kalau ada yang bersin, contohnya misalnya bersin, kemudian uap bersin itu menyebar di sekeliling kita, maka teman yang di sebelah ikut menghirup. Nah, itu dimungkinkan untuk terjadi penyebaran ya. Sehingga menjaga kerumunan atau menghindari kerumunan itu harus dihindari. Kemudian yang M kelima adalah mengurangi mobilitas, ya, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu ya kalau nggak perlu ya jangan main kemana-mana. Contoh misalnya main di tempat-tempat wisata, ya kan, tempat-tempat wisata, main di tempat temannya orang-orang yang tidak jelas, ya kan. Main ke tempat pasar padahal tidak beli apa-apa, main ke tempat kerumunan orang lah ya, menghindari mobilitas di sana. Itu harus dihindari Bapak Ibu ya, harus dihindari. Nah, untuk itu nanti ketika datang ke sekolah, Bapak Ibu orang tua siswa harus mempersiapkan ya. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan yang pertama ya masker, ya kan, masker. Jadi masker itu jangan hanya satu tok, ya kan. Kalau bisa ada satu lagi yang dikantongi, yaitu sebagai cadangan, ya kan.
Kemudian kalau memakai masker juga harus memakai masker yang rapat ya kan. Jangan hanya masker yang sekedarnya aja, sekedar apa itu namanya lolos kewajiban aja, jangan ya kan. Yang pertama yang benar untuk mencegah penularan COVID-19 itu sampai lubang hidung dan lubang mulut, yaitu pertama adalah masker kesehatan, ya kan, masker kesehatan. Yang kedua, setelah masker kesehatan baru dirangkap lagi masker kain, dengan masker kain. Sehingga apa? Sehingga nanti udara yang masuk ke dalam hidung atau mulut kita itu lebih bisa tersaring ya, lebih bisa tersaring. Nah, itu ya kan. Nah, itu apa itu namanya? Sekedar persiapan-persiapan ya, persiapan-persiapan nanti yang Bapak Ibu orang tua siswa yang harus dipersiapkan dari rumah untuk mempersiapkan putra-putrinya ya. Jadi kita punya dasar ya Bapak Ibu ya, punya dasar SKB 4 Menteri, kemudian Kepdis nomor 1363. Ini adalah tentang petunjuk teknis ya kan, petunjuk teknis tentang mengatur segala sesuatunya, yaitu tentang PTM ya, PTM 100% ini ya. Kalau kemarin hanya terbatas 6 kelas, nah sekarang 18 kelas ya kan, lebih hati-hati lagi ya. Kita akan prokes lebih hati-hati. Tetap ya, tetap kita akan prokes lebih hati-hati ya. Kemudian dari dasar hukum ini, dari dasar hukum SKB 4 Menteri, Kepdis nomor 1363, kemudian Jakarta masuk dalam zona level 1, kemudian Jakarta kategori A ya kan, berdasarkan itu maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan nanti, seperti SD, SMP, dari TK ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK itu sudah divaksin 2 kali dan sudah mendekati 100% ya kan. Kalau SMP ini yang sudah mendekati 100% itu adalah SMP, SMA, SMK. Nah, ini sudah vaksin 2 kali ya, sudah vaksin 2 kali itu sudah mendekati 100%. Dan alhamdulillah SMPN 223 itu sudah kepala 9, artinya sudah 90% ke atas yang divaksin. Meskipun memang ada beberapa anak yang belum divaksin. Kemarin ada laporan sih masih ada ya, masih ada. Nah, itu bagaimana Pak nanti? Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Kemudian kemarin tuh ada aturan ya kan, ada aturan di SKB sebelumnya itu ya, bahwa orang tua boleh memilih PJJ sampai semester gasal atau semester ganjil 2021 sampai 2022 ya. Kemarin kita sudah melaksanakan ini, bahwa PJJ itu dilaksanakan sampai semester gasal dan semester ganjil. Tapi di sini di SKB 4 Menteri itu artinya di semester genap ini di tahun 2022 itu kontrak kita tentang PJJ itu sebenarnya sudah habis Bapak Ibu. Sudah habis ya. Kontrak PJJ itu sudah habis. Artinya apa? Artinya kita sudah mulai berbenah diri untuk melaksanakan pembelajaran itu 100% itu di sekolah. Meskipun di sana masih dibatasi. Dibatasi apa? Dibatasi hanya 6 jam. 6 jam pelajaran ya, 6 jam pelajaran. Kalau 6 jam pelajaran itu, kalau 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit, 35 menit, 6 jam pelajaran itu ya sekitar 3,5 jam. 3,5 jam. Ditambah di situ istirahat 2 kali 15 menit hanya untuk refleksi, relaksasi, ya kan? Tidak boleh kemana-mana karena di sini istirahat pun harus di dalam kelas, tidak boleh mobilitas kemana-mana. Tidak boleh jajan kemana-mana, nggak boleh. Karena memang kantin tidak boleh dibuka. Belum boleh, ya belum boleh. Kemudian tidak ada pedagang dari yang di luar ya tidak boleh masuk ke dalam sekolah, nggak boleh ya. Jadi artinya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa harus menyiapkan apa? Menyiapkan bekal, minum. Nah, minum itu paling perlu nih, minum nih. Karena banyak anak-anak yang saya tanya, kemana nak? Mau beli minum Pak? Jangan. Ya kan, jangan. Jadi nggak boleh keluar. Jadi kalau memang minum harus
membekali diri ya, membekali diri untuk bawa bawa botol minum ya, botol minum. Kemudian boleh misalnya kalau anak-anak yang tidak suka makan berat ya kan, bisa itu makan yang ringan-ringan, snack ya, snack boleh, karena kita sampai jam 11 saja belajarnya ya. Sebelum lohor itu nanti sudah boleh pulang ya, sudah boleh pulang. Artinya kan tidak terlalu lapar-lapar banget ya kan, asalkan sebelum sebelum berangkat itu udah sarapan ya, udah sarapan. Nah, itu dibiasakan Bapak Ibu putra putrinya. Jadi kalau misalnya menjelang keberangkatan itu ya sarapan dulu lah, sarapan. Tapi seandainya tidak sempat sarapan, dibawain bekal, nanti bisa kalau pas lagi istirahat, diberi waktu istirahat itu nanti bisa makan di dalam kelas ya kan. Bisa, itu dibolehkan. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian karena kontrak PJJ ini sudah habis dengan berakhirnya semester ganjil kemarin, dan nanti untuk besok Senin, Selasa, dan Rabu itu juga ada jadwal pembagian rapor Bapak Ibu. Jadi nanti silakan memenuhi undangan ya, undangan dari sekolah. Di situ insya Allah nanti jam 13 sampai jam 15 itu nanti ada pembagian rapor untuk kelas 7, 8, dan 9. Tapi nanti diatur ya kan. Senin itu untuk siapa? Kelas 7 misalnya. Kemudian Rabu itu untuk apa? Kelas 8 misalnya. Kemudian Rabu, ya Senin, Selasa, Rabu, kelas 9 misalnya. Nanti sesuai dengan undangan yang ada di situ ya. Tentang keterangannya itu, hal itu ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pasti di antara 659 itu peserta didik kita SMPN 223 pasti nanti ada ya, dimungkinkan pasti nanti ada yang tidak bisa memenuhi tatap muka ya, kemungkinan pasti ada itu. Nah bagaimana itu kalau misalnya tidak bisa hadir ke sekolah karena sesuatu keadaan tertentu, misalnya sakit atau hal-hal lain yang tidak bisa menuju sekolah, nanti di sini Bapak Ibu akan berusaha untuk tetap melayani dengan cara yang berbeda ya, Nah tentunya dengan cara yang berbeda ini nanti tergantung dari teknik Bapak Ibu guru masing-masing mapel ya kan, masing-masing mapel. Karena apa? Karena Bapak Ibu guru nanti akan sudah disibukkan di tatap muka, jadi tatap muka di kelas. Makanya nanti kemungkinan yang masih di rumah yang belum bisa hadir ya, nanti pelayanannya akan sedikit tertunda dalam hal ini. Mungkin nanti bisa siangnya atau mungkin belajar mandiri, kemungkinan nanti ya banyak hal yang bisa diatur di sana ya. Nah, kemudian nanti juga siswa, guru, tenaga kependidikan itu nanti akan dimonitor yang sudah tervaksin sampai dosis 2 ya kan, sampai dosis 2. Karena apa? Karena sebenarnya yang hadir ke sekolah ini memang diperuntukkan oleh siswa, guru, tenaga kependidikan yang sudah tervaksin sampai dosis kedua. Menurut aturan seperti itu. Tapi kan ada saja yang belum ya kan. Misalnya belum tervaksin, belum karena sesuatu hal. Itu bagaimana Pak? Nah, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah tentunya di sini ya mohon jangan dipaksakan ya Bapak Ibu, kalau misalnya anaknya yang belum tervaksin sama sekali, jangan dipaksakan untuk hadir ke sekolah ya. Nanti akan menyalahi aturan karena memang siswa, guru, tenaga kependidikan atau karyawan itu harus tervaksin sampai dosis 2. Itu merupakan syarat atau aturan yang boleh datang ke sekolah ya, sehingga nanti sekolah itu benar-benar dihuni oleh orang-orang yang sehat
dan orang-orang yang sudah tervaksin, ya. Itu harapannya seperti itu, Ibarat. Kemudian siswa yang sakit izin mohon kanan agar tidak nilai kosong. Nah ini, jadi siswa yang sakit atau izin itu nanti juga diberikan pelayanan dalam pembelajaran, ya kan. Bentuknya nanti tergantung dari teknik Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing, ya kan, karena Bapak Ibu guru pasti punya trik-trik tersendiri dalam menangani memang anak-anak yang sakit dan tidak bisa hadir, ya kan. Nah, kemudian ini untuk yang nomor 13 ini untuk Bapak Ibu guru, ya kan. Kemudian waktu istirahat. Nah ini. Nah, waktu istirahat anak-anak tetap di dalam kelas, ya kan? Tetap di dalam kelas. Pak, Bu, memang boleh. Jika ke kamar kecil memang harus bergantian, tidak boleh rombongan satu kelas rame-rame ke kamar kecil putra, ya jangan, ya kan? Jadi situ tetap diatur nanti sana, ya. Nah, di sana nanti ada Bapak Ibu guru yang mendampingi. Nah, berapa nih yang mau, misalnya yang mau ke kamar kecil, nah, ini 3 orang, misalnya 3 orang, atau 2 orang. Ya. Jadi secara giliran, tidak boleh berbondong-bondong. Waktu istirahat pada keluar semua. Nah, biasanya kan begitu. Di saat istirahat, kalau waktu zaman normal dulu belum ada COVID-19 kan, langsung serbu kantin, langsung ke kamar kecil, rame-rame, ya. Itu sekarang sudah tidak berlaku itu Bapak Ibu, ya. Tidak berlaku. Jadi semuanya harus diatur antrian, ngantri, dan menghindari kerumunan dan jaga jarak. Nah itu sekarang, ya. Pembudayaannya seperti itu. Karena beda zaman dulu, waktu belum COVID, sama yang sekarang. Ya, kita tetap protokol kesehatan, ya kan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa protokol kesehatan 5M betul-betul diperhatikan, dipantau, dan dibudayakan dalam penegakannya, ya kan. Jadi yang bisa menegakkan ya kita-kita, pribadi kita, ya kan, pribadi kita. Jadi Bapak Ibu itu hanya mengingatkan jika kalian lupa. Kalau sudah ngumpul sama teman-teman kan kadang lupa, ya kan. Nah, untuk menghindari lupa itu maka diingatkan, ya kan. Nah, jangan bergerombol, ayo bubar, jaga jarak. Nah, jangan kemana-mana, ya. Kita tidak ada kantin, maka boleh minum, makan, ya kan, relaksasi sebentar, ya. Relaksasi, makanya itu kesempatan 2 kali 15 menit nanti. 15 menit pertama itu ya untuk minum, ke kamar kecil, atau apa, ya kan. Nah, itu. Nah, ini resume yang disampaikan Bapak Kasudin pada malam tadi, ya. Kemarin malam. Karena kita rapat jam 19 sampai jam 21, ya. Nah, kemudian di antara resume dari Bapak Kasudin, ini ada resume dari Kasibiddas dan PKLK bahwa sekolah itu juga harus mendata warga sekolah. Jadi sekolah itu punya data nanti, ya. Sekolah itu nanti punya data, punya catatan yang belum divaksin 2 kali, ya kan? Itu siap saja, termasuk lansia. Kalau ya alhamdulillah kita nggak ada lansia di sini, ya. Lansia hanya beberapa, ya hampir tidak ada, karena umur warga sekolah itu ya di bawah 60. Kalau sudah 60 ke atas pensiun, ya. Nah, ini tidak lansianya, maka di sini harus mendata ini yang belum divaksin, ya, yang belum divaksin 2 kali sebagai catatan nanti, ya kan. Misalnya ada si A, si B ini belum tervaksin, ya harus kita jangan terlalu bergaul dengan warga yang sudah vaksin, ya. Paling tidak harus prokes sangat ketat, ya. Kemudian di situ ada BHKKB selalu diupayakan. Apa sih BHKKB? BHKKB itu adalah semboyan atau tujuan
atau sesuatu yang ingin kita capai Bapak Ibu. Jadi SMPN 223 itu mengacu pedoman dari Sudindik CT2 itu punya tujuan yaitu BHKKB. B-nya itu bersih. Nah, bersih. Jadi kita selalu hidup bersih di mana saja, ya kan? Apakah itu sampahnya, membuang sampah di tempat yang sudah ditetapkan, kemudian bersih dari kita semua, badan kita, ya kan, badan kita. Maka nanti dicek Bapak Ibu putra putrinya, ya kan? Putra putrinya itu dicek masing-masing sebelum besok Senin itu hadir ke sekolah. Yang pertama yaitu misalnya rambutnya. Rambutnya itu sudah bersih belum? Minimal itu dipotong pendek, rapi. Kemudian ya minimal klimis gitulah ya. Klimis, jangan rambutnya gondrong, kemudian kemerah-merahan, kemudian tidak disisir dan lain sebagainya. Jangan. Itu tidak menunjukkan sebagai pelajar. Ya, jadi nanti putra-putri Bapak Ibu sebagai pelajar itu tunjukkan bahwa B bersih. Bersih segala hal, ya kan? Bersih segala hal. Mulai dari rambut, kemudian bajunya, kemudian celananya, kaos kaki, sepatu, kuku, ya kan, termasuk kuku yang panjang-panjang, rambut yang panjang, kemudian dan sebagainya. Jadi datang ke sekolah itu seperti artis Bapak Ibu. Maksudnya apa artis itu ya? Ya bersih, kelihatan rapi gitu ya, kelihatan rapi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dicek Bapak Ibu putra putrinya, jangan dekil ya kan? Dekil kemudian nggak pernah mandi jangan ya, jangan. Jadi kita upayakan itu bersih. Ya kan? Cuci tangan, selalu cuci tangan di mana saja, ya kan? Karena di situ sudah disediakan air mengalir dan sabun sudah disediakan di sekolah. Jadi tinggal memakai. Kalau pegang apa ya habis itu cuci tangan, ya kan? Semakin sering cuci tangan itu semakin bersih dari jangkauan COVID-19, ya kan? Apalagi sekarang sudah datang tamu yang baru yaitu Omikron, COVID-19 yang bernama Omikron. Dan Omikron itu notabene berasal dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Dulu COVID-19 kan berasal dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia, ya kan? Dari Cina. Mula-mula 1 orang, 2 orang, akhirnya ribuan tiap hari. Dulu ya itu. Itu dulu. Ya, jadi bersih. Kemudian hijau, hanya hijau. Jadi sekolah kita itu akan atau menuju ke hijau. Hijau bukan sekedar hanya dicat, tapi diberikan tanaman-tanaman yang hijau, tanamannya ditumbuhkan, tanamannya disiram, tanamannya ini termasuk juga di depan sekolah kita itu ada taman untuk kelas, ya kan? Tolong nanti kelas itu memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Kita punya taman di samping kelas kita, ya kan? Manfaatkan menjadi hijau, tumbuh subur, ya kan? Sehingga terlihat hijau dan indah. Sehingga nanti warga sekolah itu akan betah, ya, akan betah. Ya, akan betah. Hijau. K-nya kreatif. Nah, kreatif. Bapak Ibu putra putrinya diberi pendidikan untuk kreatif. Kreatif ke hal yang positif. Apa saja silahkan. Jadi tidak membatasi. Kreatif dalam pembelajaran, kreatif di dalam datang ke sekolah, kreatif di dalam merawat diri, kreatif di dalam mengakses sumber-sumber belajar, kreatif di dalam segalanya ya, yang positif, kreatif. Ya, kreatif. Kemudian kolaboratif. Lah sekarang sudah tidak zamannya untuk saling bersaing. Saling nih gue paling nomor 1 nih, ya, nggak ada. Kolaboratif. Yang pintar mendampingi yang kurang pintar. Sehingga yang kurang pintar bersama-sama menjadi pintar. Itu namanya kolaboratif, Bapak Ibu. Ya. Yang terbelakang didampingi oleh yang sudah pintar. Akhirnya yang terbelakang ikut mengambil bagian yang sudah pintar. Akhirnya ikut pintar. Nah itu. Namanya kolaboratif, saling membantu. Bahkan kita juga sekolah kita berkolaborasi dengan SMP lain. SMP Kartika 82.
ya kan? Nah, di sana putra-putri Bapak Ibu ya tidak boleh saling bullying, nggak boleh. Jadi harus yang positif, kolaboratif itu. Di SMP Kartika mempunyai sesuatu yang positif, yang bisa ditiru, maka ditiru yang positif. Ya kan, ditiru. Misalnya SMP Kartika mempunyai kreativitasnya di sana yang bagus, boleh ditiru. Ini namanya kolaboratif, saling membagi, saling berbagi. Ya, saling berbagi. Dan yang terakhir, B yang terakhir adalah berprestasi. Berprestasi lah, berprestasi itu segala macam, bisa non akademik. Dan SMPN 223 itu sepak bolanya itu yang kreatif, berprestasi, ya pernah juara, ya kan, pernah juara. Nah, itu harus dipertahankan, ya harus dipertahankan. Kalau misalnya punya kehebatan silat, kehebatan karate, kehebatan taekwondo, silahkan dieksplor, silahkan ikut pertandingan, silahkan dikembangkan. Yang bisa tenis meja silahkan, yang bulu tangkis silahkan. Yang punya kemampuan sains misalnya bisa ikut KSN, ya kan? Kemudian yang kemampuan olahraga bisa ikut yang K2SN, yang dulu namanya U2SN, ya kan? Bisa, silakan dikembangkan. Yang suka berorganisasi silakan dikembangkan di OSIS, ya kan? Karena organisasi itu juga perlu dalam kehidupan manusia. Manusia itu tidak lepas dari bekerja sama dengan orang lain. Tanpa bekerja sama kita tidak bisa hidup, ya. Nah, itu adalah salah satu apa-apa yang diresumkan oleh Kasidikdas dan PKLK. Kemudian untuk Kasidikmen ini pelaporan harian. Nah, nanti kegiatan selama 5 hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu setiap hari harus dilaporkan. Dilaporkan ke Pusdatikomdik, pusat data, ya kan? Pusat data, yang kemudian juga dilaporkan ke laman Kemendikbud, ya kan? Kemendikbud nanti ada pelaporan. Ini sekolah ya, ini adalah tugas sekolah, ini nanti akan melaporkan. Kemudian nanti juga ada pembagian rapor, menyesuaikan. Nah, ini pembagian rapor ini dari pihak sekolah, nanti tinggal tunggu undangan, tinggal nanti Bapak Ibu Zoom bersama dengan Bapak Ibu wali kelasnya, karena nanti Bapak Ibu wali kelas nanti mungkin kalau tidak ada halangan nanti akan melaksanakan Zoom meskipun hanya 15 menit atau 30 menit untuk ya menyapa Bapak Ibu, ya, menyapa putra-putrinya, menyapa orang tuanya, kemudian bagaimana keadaannya, kemudian bagaimana persiapan untuk mempersiapkan putra-putrinya itu masuk sekolah di semester genap ini dan seterusnya dan lain sebagainya. Ya, paling tidak ada communication. Karena komunikasi itu sangat perlu, ya kan. Tidak ada suatu masalah yang bisa diselesaikan asal ada komunikasi. Tanpa komunikasi itu akan buntu, ya buntu. Semua hal apapun. Jadi semua hal apapun itu akan buntu jika tidak ada komunikasi. Makanya komunikasi itu perlu. Komunikasi itu bisa lewat mana saja. Bisa lewat Zoom, dengan virtual, dengan misal tatap muka, dengan WA, dengan telepon. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk komunikasi, ya kan? Bahkan di perguruan tinggi itu ada itu yang pendidikan khusus komunikasi, ada komunikasi internasional, ada itu Bapak Ibu. Jadi ada jurusan khusus tentang yang mempelajari tentang komunikasi. Makanya komunikasi itu sangat perlu. Jalin komunikasi dengan siapapun di dalam lembaga pendidikan. Boleh kepada wali kelas, kepada Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolahnya, dan lain, boleh, silahkan, ya, silahkan. Nah, kemudian nanti absen pendidik dan tenaga pendidikan akan menggunakan fingerprint di sekolah. Jadi ini adalah khusus nanti Bapak Ibu, dari Bapak Ibu guru ini, Bapak Ibu orang tua siswa, nanti absen kehadiran itu akan dipantau lewat fingerprint, lewat jari masing-masing
Bapak Ibu pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya, jadi tidak boleh lagi absen mobile ya kan, absen mobile karena memang kita sudah hadir di sekolah. Jadi untuk tanggal 3 Januari 2022 kita akan siap melayani PTM 100%. Nah, itu diharapkan ya, diharapkan putra-putri Bapak Ibu itu bisa 100% hadir kalau tidak ada kendala-kendala yang sangat memaksa. Ya, tapi kita tidak yakin nih 100%, pasti ada saja nanti ya, yang berhalangan pasti ada saja, tapi ini harus dilaporkan nanti. Jadi yang berhalangan hadir harus dilaporkan, kenapa tidak hadir harus jelas, sehingga nanti sekolah bisa menyikapi tindak lanjut selanjutnya, ya kan? Tindak lanjut selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya yang belum vaksin 2 kali? Bagaimana kalau misalnya ada yang baru vaksin sekali? Bagaimana misalnya kalau misalnya lagi flu, pilek? Bagaimana kalau nanti kita diskusikan ya, Bapak Ibu boleh bertanya ya, boleh bertanya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi ya, yang sering terjadi di saat pelaksanaan PTM ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari orang tua murid ya kan. Kebanyakan ya, Pak, misalnya kan orang tua ini nggak bisa mengantarkan Bapak Ibu semua, anaknya tidak ada yang mengantarkan. Nah, jika peserta didik naik kendaraan umum bagaimana? Kalau seandainya naik kendaraan umum ini nanti harus lapor ke sekolah ini. Kendaraan umum itu siapa aja, kemudian prokesnya bagaimana, harus telusuri juga ini. Jangan sampai nanti abe ketika naik kendaraan umum, pakai prokes sembarangan sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian jika sekolah kekurangan pendidik guru untuk melayani PTM, bagaimana melayani yang PJJ? Nah, ini kadang-kadang sekolah juga Bapak Ibu guru itu terbatas ya, terbatas Bapak Ibu orang tua siswa ya. Jadi Bapak Ibu guru itu kadang, misalnya ini pelajaran matematika misalnya, satu sekolah itu hanya 2 guru. Nah, kalau 2 guru misalnya tatap muka dalam satu hari yang sama kan kadang-kadang tidak kuasa, tidak bisa tercover. Pasti ada kelas yang nanti bentrok. Ya kan ada bentrok. Makanya ini nanti pasti terjadi nih. Nah, hal-hal yang sedemikian ini harus kita sikapi nanti. Bagaimana menyelesaikannya seandainya ada Bapak Ibu guru yang punya tanggung jawab banyak di sekolah itu, sehingga nanti yang PJJ tidak terlayani. Makanya yang PJJ nanti kemungkinan bisa dilayani ya siang hari setelah melaksanakan tatap muka ya, kemungkinan untuk melayani yang di rumah ini ya. Ya, kita tidak menutup kemungkinan nih ya, tidak menutup kemungkinan. Kalau seandainya yang PJJ ini tidak dilayani kan terlantar nanti. Tidak memperoleh pelajaran, tidak memperoleh hak pendidikan. Akan rugi sendiri kan nanti. Nah, untuk itu menghimbau kepada orang tua siswa, yaitu anak-anaknya yang sehat, anak-anak yang sudah tervaksin, nanti mohon kehadirannya untuk bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kemudian setiap sekolah juga harus mendata siswa yang diantar, siswa yang naik angkot, siswa yang naik sepeda. Pak, boleh nggak misalnya naik sepeda, Pak? Kebetulan rumah saya itu dekat dengan sekolah. Kemudian bagaimana kalau anak saya naik sepeda? Ya nggak apa-apa. Nanti akan difasilitasi parkir nanti di sekolah untuk sepeda. Pak, bagaimana sepeda motor? Jangan. Ya, Bapak Ibu 223 yang pakai motor, jangan. Ya kan? Nggak boleh karena memang anak itu belum punya SIM, belum ada izin untuk menaiki sepeda motor meskipun dia bisa. Tapi itu melanggar aturan. Jadi nanti sekolah akan sepeda motornya akan ditahan, kemudian nanti orang tuanya akan dipanggil, kemudian nanti sepeda motornya disuruh dibalikin ke rumahnya. Jadi jangan memfasilitasi sepeda motor Bapak Ibu ya. Jangan memfasilitasi sepeda motor karena memang anak itu
untuk naik sepeda motor. Kalau sepeda yang sepeda ontel boleh, ya, boleh ya, boleh. Kemudian sekolah juga wajib menerima ACF. ACF itu siap di PCR. Siap di PCR baik guru, karyawan maupun siswanya di puskesmas. Kemarin itu yang di PCR baru guru dan karyawan, ya kan? Beberapa bulan yang kemarin, beberapa bulan yang lalu. Tapi siswanya belum. Jadi nanti secara acak, nanti pasti pihak puskes itu akan mengambil beberapa anak sampel untuk dicek ini terpapar enggak? Nah, acak. Tapi kalau keseluruhan ya kemungkinan akan apa itu? Ya kemungkinan bisa juga semuanya dicek PCR seluruh anak, tapi kan memerlukan waktu rentang hari yang agak lama ya kan. Nah, pihak puskesmas itu secara acak, misalnya kelas 7A itu 5 orang kita ambil, kelas 7B 5 orang, misalnya negatif semua berarti aman. Ya kan, aman. Jadi diharapkan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang terpapar satu, maka yang satu ini harus diamankan. Terpaparnya di mana? Jangan sampai apakah terpapar di sekolah atau terpapar dari luar, ya kan? Kalau dari luar jadi harus telusuri, ya kan? Nah. Terus jika ada yang baru datang dari luar negeri, lah ini kebetulan orang tuanya ini dari luar negeri misalnya. Ya ini orang tuanya harus dikarantina dulu selama 14 hari sesuai prokes yang sudah diatur. Jadi misalnya ada orang tua yang baru datang dari luar negeri, tiba-tiba mengantarkan anak, jangan dulu, ya kan? Karena kemungkinan bisa ada benih-benih Omikron, ya kan? Nah, nanti bisa menyebar, lah ini diamankan dulu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang baru datang dari luar negeri, lebih baik anaknya diantarkan yang lain saja, ya kan? Yang lain. Ya. Pembagian rapat udah. Nah, ini PTM dilaksanakan 5 hari. Tadi udah saya katakan 5 hari. Per hari 6 jam pelajaran. Ya, per hari 6 jam pelajaran. Kemungkinan sampai jam 11. Jadi jam 11 itu sudah selesai bersamaan dengan istirahatnya 2 kali istirahat. Ya kan, 2 kali istirahat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjemput sekitar jam 11 itu sudah siap penjemputan. Tapi penjemputannya juga diatur Bapak Ibu. Jangan 600 orang menjemput dalam suatu gang yang sama. Nah, nanti jadi supporter bola nanti. Gejubel di situ. Nah, jadi diatur. Diatur janjian misalnya. Nah, saya jemput di seberang jalan sana ya. Lebih baik begitu. Jadi lebih baik di seberang jalan SMPN 223 di sana agak jauhan. Jangan di mulut gang karena nanti benturan dengan SD. SD juga PTM SD. Jadi nanti SMP 223 itu sama SD sebelah itu akan barengan. Jadi nanti akan penuh sekali kalau misalnya pada jemput semua. Nah, makanya nanti diatur nih ya. Diatur sirkulasinya sehingga gang yang hanya 3 meter itu tidak terpenuhi oleh penjemput dan anak-anak ya. Jadi silakan nanti janjian sama anaknya. Nah, saya jemput di sana ya. Itu di pinggir jalan sana, nggak apa-apa. Jadi nggak usah masuk gang situ, nggak masalah. Anak suruh jalan aja keluar sana. Ya, kemudian surat pemberitahuan, ini nggak usah. Kemungkinan ada kelas kosong, lah ini. Jika ada kemungkinan ada kelas kosong, itu harus diupayakan ada gurunya di situ. Jangan sampai kelas kosong, kemudian siswanya tidak terpantau, kemudian bermain sendiri, kemudian di situ terjadi kerumunan yang tidak sengaja. Nah, itu jangan, ya kan? Jadi, kelas kosong harus ada guru piket yang mendampingi sehingga diusahakan tidak ada kelas kosong di dalam 18 kelas itu. Semuanya terpantau sampai jam 11. Sampai nanti dijemput orang tuanya dan pulang ke rumah masing-masing, mandi, cuci bersih, semua apa yang
dipakai, kemudian, nah udah, ya kan. Jadi berangkat bersih, pulang juga bersih, gitu, ya kan? Gitu. Pak, kemudian olahraga dan ekskul bagaimana? Bisa nggak dilakukan? Boleh, asal dengan prokes yang ketat. Jadi hal-hal yang memicu kerumunan dihindarkan. Hal-hal yang sering dipegang anak-anak, misalnya main bola atau main apa itu yang bola poli, dipegang itu banyak anak. A megang, B megang, C, lah itu sebaiknya dihindarkan yang model gitu. Pak, badminton bagaimana? Nah, badminton boleh karena kan apa itu? Hanya kok yang dipegang ya paling ya. Yang penting itu, yang penting kemungkinan saling menularkan itu sedikit lah, itu dibolehkan olahraga dan ekskul. Dan jangan sampai menumpuk banyak anak di dalam suatu pertemuan sampai gerombol gitu, jangan, itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya ekskul ya ekskul yang jarak ada jarak. Nah itu diperbolehkan, ya diperbolehkan. Nanti akan diatur ya, nanti akan diatur sekolah bagaimana tekniknya. Yang penting mengarah ke prokes yang ketat, mengarah ke prokes yang ketat. Artinya kita menghindari penularan, itu aja tujuannya ya. Menghindari penularan. Istirahat tetap di kelas ya tadi udah. Tidak ada yang keluar beli minuman ya. Tidak ada kelas kosong tadi sudah. Pada istirahat yang sering ditinggalkan guru di saat istirahat. Nah ini. Jadi kalau di saat istirahat, nah ini pun guru memantau di situ. Tidak boleh membiarkan kelas kosong di saat istirahat juga. Karena nanti pada lari-lari ini anak-anak, pada keluar, ya kan? Nah ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya. Nah itu sekedar resum dari Bapak Kepala Dinas maupun Bapak Kasih pun hal-hal lain ya. Kemudian ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu saya share juga nih ya. Nah ini dari sekolah nih Bapak Ibu ya, dari sekolah ini. Nah saya izin share untuk yang nah ini Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terbaca kira-kira terbaca? Terbaca, Pak. Baca, Pak. Ya. Baca, Pak. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Bahwa PTM semester genap dimulai pada Senin ya, udah tahu ya, udah tahu. Saya belum, Pak. Maaf, Pak. Masih di file doang, Pak. Belum kebuka, Pak, itu, Pak, filenya. Oh, belum kebuka? Belum, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, belum kebuka, Pak. Ya, belum sebentar. Pak. Sebentar. Masih PDF file, Pak. Nih saya buka ini. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum terbuka, Pak. Belum terbuka, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terbuka. Belum terbuka. Padahal ini udah saya share ini. Belum tampil di layar, Pak. Oh, belum ya? Buka dulu, Pak. Bentar. Udah saya klik padahal ya. Belum, Pak. Oh, sebentar. Mohon izin Pak Oman, barangkali share screen-nya yang langsung yang filenya ya. Jadi setelah dibuka langsung share screen-nya yang filenya. Mohon izin. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Monggo, Pak. Sudah, Pak. Silakan. Dilanjut. Masih di mute, Pak. Oh iya. Karena ada host yang
apa itu namanya, meng-mute semuanya. Jadi untuk menghindari apa itu kebocoran suara maksudnya. Oke, Bapak, Ibu sekalian, orang tua peserta didik, nah, ini adalah informasi penting untuk guru dan karyawan juga untuk nanti siswa ya. Bahwa PTM semester genap itu dimulai pada Senin 3 Januari 2022. Kemudian peserta didik dan guru serta TU itu masuk 100%. Hari kerja itu Senin sampai Jumat. Waktu pembelajaran itu yaitu 6.30 sampai jam 11. Nah ini diperhatikan nih Bapak Ibu, 6.30 sampai jam 11. Jadi kalau misalnya 6.30 sudah on di sekolah, berarti sebelum 6.30 harus diantarkan ke sekolah Bapak Ibu, putra putrinya. Ya kan? Jam 6 boleh nggak Pak? Boleh. Boleh jam 6. Jam 6.15 ya boleh. Yang penting sebelum 6.30 itu sudah di sekolah. Ya. Nanti kalau misalnya jam 6.30 itu masih di jalanan ya nanti pasti akan terlambat. Dan antisipasi Bapak Ibu, nah, antisipasi ini seluruh DKI ini. Seluruh DKI dari TK, SD, SMP, SMK mulai tanggal 3 Januari itu akan serentak 100%. Pasti macet. Pasti. Karena orang tua itu pasti banyak yang keluar nganterin anak-anaknya, ya kan? Nganterin anak-anaknya. Dan ini antisipasi Bapak Ibu ya, antisipasi. Ini antisipasi. Yang biasanya bawa mobil, ya nggak apa-apa, sekali-kali bawa motor. Nggak apa-apa. Termasuk Bapak Ibu guru nih. Bapak Ibu guru yang misalnya bawa mobil, ya nanti sekolah itu akan penuh anak. Ya, mobil Bapak Ibu nanti akan mengganggu, ya, mengganggu karena SMPN 223 itu parkirannya di jalanan, di jalan anak-anak menuju sekolah, nah itu. Lah lebih baik pakai motor saja, nggak apa-apa ya, lebih baik. Jadi untuk menghindari kita mengkosongkan lahan sekolah SMP 223 itu supaya nanti bisa dijalani anak itu lebih leluasa. Kalau banyak mobil di situ kan sempit. Jadi diharapkan nanti untuk Bapak Ibu sekalian, ya kan, Bapak Ibu guru terutama ya kalau bisa bawa motor saja. Ya, karena nanti seluruh DKI itu serentak nih 3 Januari karena sudah dikomando sama kepala dinas maupun dari Kemendikbud ya. Bahwa kita di zona level 1. Berhak 100% masuk seperti biasa. Jadi seperti sekolah sebelum Covid. Tapi tetap prokes itu tidak bisa ditawar. Prokes itu akan selalu menyertai di masa sekarang ini. Kemudian jumlah mata pelajaran itu hanya 3 mapel. 3 mapel Bapak Ibu, ya 3 mapel. Misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, udah. Ya kan? Nah, di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, prakarya, BPPK, ya kan? Nanti insya Allah akan di-share jadwal pelajaran oleh wakil kurikulum. Nanti Bapak Ibu akan menerima nanti biar tahu juga ya kan. Jadi jadwalnya udah siap ya, Jadwal Mataram sebagaimana terlampir ya. Daftar pembagian tugas ya udah. Waktu istirahat 2 kali 15 menit udah. Kantin belum buka. Nah ini belum buka. Tadi udah saya katakan Bapak Ibu ya, kantin belum buka. Jadi bawa bekal, minum, makan atau snack ya kan. Silahkan Bapak Ibu orang tua peserta didik menyiapkan. Jangan sampai anaknya tidak diberikan bekal minum sehingga minum di jalanan, minum jajan di jalanan. Itu lebih tidak higienis. Ya kan? Nomor 11 ini sudah tadi yang saya katakan. Pagi maksimal pukul 6.30 sudah hadir. Nah ini untuk Bapak Ibu guru ini. Bapak Ibu guru nanti akan standby 6.30 sampai jam 15. Karena itu hari kerja. Ya kan? Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh ke pasar. Tidak boleh jalan kemana-mana. Ya kan? Nah, ini harus standby di sekolah. Karena akan menyelesaikan administrasi dan segala hal yang sudah dilaksanakan tadi. Jam 6.30 sampai jam 11. Ya kan? Pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu menyiapkan pakaian seragamnya ya. Jadi kalau Senin itu apa pakaiannya?
biru putih atau apa, Selasa, Rabu Pramuka, kemudian Kamis, Jumat, dan segala macam menyesuaikan. Pak, kalau belum punya, yang kelas 7 ini terutama, saya belum beli Pak, nggak apa-apa. Pakai yang ada aja, yang ada. Jadi kita tidak memaksakan pakaian seragam yang memang belum punya. Tapi yang sudah punya, nah silahkan dipakai sesuai dengan hari, ya kan, sesuai hari. Tadi sepertinya di video yang tadi, yang persiapan PTM tadi, kayaknya udah ada seragam-seragamnya itu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah ditayangkan di sana. Selama jam kerja, pendidik dan tenaga kependidikan hadir di sekolah. Ya, ini sebagai memang kewajiban ya, sudah kewajiban sebagai ASN, sebagai abdi negara. Apabila berhalangan hadir akan menginformasikan. Ya, kepala sekolah ini kewajiban pembelajaran dilakukan di kelas sesuai ketentuan jadwal pelajaran. Ya, jadi nanti pembelajaran akan dilakukan di kelas hari-hari sebelum COVID-19. Tapi tetap prokes. Ya, karena ini beda, zamannya sudah beda, maka nanti akan prokes. Perangkat pembelajaran agar disiapkan sebelum pelaksanaan KBM. Nah, ini tentunya ini sebagai Bapak Ibu guru pasti sudah menyiapkan ya apa yang akan besok Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat pada semester genap. Ya, semester genap. Daftar absen sudah dikonsumsi Bapak Ibu nanti. Guru dapat menggunakan WiFi ya. Jadi nanti akan diatur penggunaan WiFi di kelas ya kan, khususnya nanti Bapak Ibu guru yang memerlukan sumber-sumber belajar atau memerlukan hal-hal yang perlu, nanti sekolah sudah memfasilitasi. Sekolah sudah menaikkan kemampuan kapasitas internet ya. Kemarin sudah diperbaiki sehingga nanti moga-moga 18 kelas ini bisa terlayani. Kalau seandainya ada halangan-halangan, ada hal-hal yang nanti akan kita perbaiki ke depan. Kemudian ruang guru ini adalah memang tempat berkumpulnya Bapak Ibu guru untuk koordinasi di dalam pembelajaran. Nah, kemudian nih Bapak Ibu orang tua peserta didik, ada undangan nih untuk Senin, Selasa, Rabu. Jadi nanti untuk kelas 7 Senin 3 Januari jam 13 sampai 15. Ini nanti jatahnya pengambilan rapor untuk kelas 7 hari Senin jam 13 sampai 15. 2 jam saja ya kan? 2 jam saja, nanti secara bergilir, secara bertahap, secara antri, tidak berbondong-bondong, tidak menciptakan kerumunan, sehingga nanti bisa terselesaikan ya kan? 6 kelas bisa terselesaikan dengan bagus ya kan, dengan bagus ya. Jadi nanti jangan lupa orang tua siswa jam 13 sampai jam 15 nanti akan pengambilan rapot ya kan. Nah, kemungkinan pengambilan rapot nanti akan dilaksanakan kelas masing-masing. Kemudian nanti hari Selasanya ya, jamnya sama setelah belajar ya 13 sampai 15. Kemudian untuk kelas 9 nanti hari Rabunya. Jadi nanti selama 3 hari semoga nanti pelaksanaan pembagian rapot itu bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu wali kelas dengan baik. Kemudian kemungkinan nanti ada ajakan oleh Bapak Ibu wali kelas untuk pertemuan lewat Zoom. Kalau Bapak Ibu wali kelas nanti akan berkomunikasi ya dipersilahkan saja ya. Dipersilahkan saja karena Bapak Ibu wali kelas itu sebagai kalau misalnya ini sebagai lurah di kelasnya masing-masing, sebagai presiden di kelasnya masing-masing, sebagai kepala sekolah di kelasnya masing-masing wali kelas, wali kelas. Makanya perlu komunikasi dijalin dengan harmonis antara wali kelas dengan orang tua siswa, dengan peserta didiknya, dengan ya semua itu bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan asal ada komunikasi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sering-sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Ya. Leger semester ganjil agar diserahkan kepada ini adalah wali kelas.
Mutasi siswa, lain mutasi siswa nanti akan ada jadwal sekitar Januari. Suaranya hilang, Pak. Cek Bapak Ya, maaf nge-freeze ya Bapak Pak. Ibu, Hilang, Pak, mungkin suaranya. sinyalnya tidak stabil. Itu sinyalnya tidak stabil ya. Iya, Pak, suaranya kok nggak ada ya? Iya, Bu. Sabar, Bu. Nunggu sebentar ya, Bu. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Kecil banget, Pak, suaranya, Pak. Suaranya Iya, hilang. iya. Tunggu dulu, Ibu, Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya. Ya, maaf tadi ada terpental sedikit ya. Karena sesuatu. Ya, karena sesuatu. Ya, itu. Jadi jelas Bapak Ibu orang tua siswa ya, persiapan-persiapan apa yang harus disiapkan untuk menyongsong PTM ya, mulai Senin besok. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi di dalam persiapan-persiapan mendatang ya, dalam persiapan mendatang. Yang penting saya ingatkan lagi Bapak Ibu orang tua siswa mempersiapkan mulai dari keberangkatan, naik apa atau diantarkan atau naik sepeda dan segala macamnya sampai di sekolah, kemudian dijemput kembali sampai di rumah, mandi bersih sebagainya sampai belajar mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan. Nah, kemudian begitu seterusnya ya, secara rutin nanti akan terjadi selama 5 hari. Ya, selama 5 hari. Yang begini yang Untuk edit itu, berapa? Itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita bahas bersama-sama bersama para wakil dan staf ya. Bagaimana teknik-teknik, bagaimana atau ada kendala-kendala nanti mari kita diskusikan bersama ya, kita diskusikan bersama. Saya kira itu Pak Nanah, mohon maaf kalau ada kata kilaf dan saya akhiri nanti saya diberikan kesempatan untuk tanya jawab seputar persiapan ini sehingga nanti tidak ada kendala ke depan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Om, Kepala Sekolah yang sudah Salam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Oman sebagai Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan, penjelasan dan paparan tentang persiapan tatap muka semester genap SMP Negeri 223 Jakarta. Saya kira saya tidak bisa menyampaikan atau resume-resume yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum paham, belum dipahami, dipersilakan untuk acara yang berikut, yaitu acara lain-lain dilakukan atau diisi dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab diberikan kepada 3 orang penanya sesi pertama, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, sebutkan namanya siapa, orang tua siapa, kelas berapa? Ya, saya namanya Amel Kira, kelas 7C. Ya, silakan. Saya mau nanya, apakah besok hari Senin itu anak-anak boleh membawa HP apa tidak, Pak?
Oke, terima kasih Mama Amelia. Tampung dulu ya. Ya, Pak. Baik, pertanyaan kedua, silahkan. Saya Pak, Ya, silakan. saya Ibu Vita dari Orang tua siapa? Mama Nurul Vita. Mau menanyakan tentang VCR itu loh Pak. Itu kalau nggak pakai VCR bisa Pak? Nurul kelas berapa? Nurul? 8E Pak. 8E ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, Iya, saya silahkan. Pak. Ya, Saya silakan. wali murid dari Raindra Bastian, Pak, kelas 7F. Ya, silakan. Sebelumnya tadi mohon maaf karena masuknya untuk joinnya terlambat. Saya yang ingin menanyakan terkait masalah untuk pengantaran dan penjemputan. Kebetulan untuk Raindra sendiri mungkin kita bisa antar anaknya Pak, tapi untuk pulangnya kita tidak bisa jemput gitu karena kita semua pada bekerja. Kalau kita menggunakan Gojek itu bisa nggak ya Pak? Dan prosedurnya gimana dari pihak sekolah kita untuk mau melaporkannya tuh seperti apa Pak? Paling itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rendra. Ya, pertanyaan ketiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menanggapinya dipersilakan kepada Pak Oman untuk menjawab. Yang pertama dari Ibu atau orang tua Amelia tentang bawa HP, Pak. Ya. Silakan. Baik, Pak Nana, untuk pertanyaan dari beberapa sekaligus saja ya, sekaligus tiga-tiganya HP, PCR dan penjemputan, Pak. Untuk HP karena HP ini adalah memang saat ini diperlukan untuk komunikasi ya, baik itu anak maupun orang tua, masalah penjemputan atau masalah apa saja, nanti diperbolehkan Bapak Ibu ya, HP diperbolehkan dengan syarat. Nah, dengan syarat nih, dengan syarat ya Bapak Ibu ya, dengan syarat tidak disalahgunakan ketika pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Misalnya gimana kalau apa itu namanya disalahgunakan itu? Di saat pembelajaran diberikan HP, kemudian di saat Bapak Ibu mengajar main game di belakang, ketahuan, nggak boleh. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas nanti kemungkinan mengamankan HP itu. Dan nanti diberi label Bapak Ibu. Jadi putra-putrinya yang bawa HP diberi label. Misalnya, ini HP Samsung nilai Fatihah kelas 7C, SMPN 223. Ini punya Abdul Malik, SMPN 223, kelas 8D misalnya. Itu diberi label masing-masing. Jadi semuanya nanti HP yang dibawa diberi label SMP 223, kemudian nama anaknya, beserta misalnya nomornya. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal nanti bisa dihubungi. Dan nanti akan diberikan kotak nanti Bapak Ibu. Tolong kumpulkan, ini mau belajar tatap muka ini anak-anak. Kita pelajaran ini matematika, langsung tatap muka dari Bapak Ibu gurunya. Sehingga kita tidak memerlukan HP sementara ya. Sementara HP kumpulin di sini. Di meja nih, di kotak nih. Nah, di situ udah nggak apa-apa, 36 HP masuk plung di situ, nggak masalah. Ya. Nanti di saat sudah selesai, bagiin lagi. Ya kan? Saat misalnya pulang, kita bagikan lagi. Nggak apa-apa. Asal bisa mengendalikan, tidak disalahgunakan. Nah, ini yang sering kan disalahgunakan. Pegang kemudian moto-moto yang nggak jelas. Ya kan? Bapak Ibu gurunya ngajar dipoto dari belakang, kemudian disebar. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sehingga untuk pengamanan hal itu, nanti Bapak Ibu guru akan mengamankan selama pembelajaran di tatap muka di kelas, ya kan? Ya kan? Itu ya. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu ya, asal tidak disalahgunakan. Kemudian untuk PCR itu kan nanti dari puskesmas Bapak Ibu. Ya, dari puskesmas. Jadi nanti kalau misalnya kalau antigen itu lebih murah ya, lebih murah dari PCR, tapi kadar berlakunya hanya 1 hari. Kalau PCR itu 3 hari, lebih valid. Jadi kalau ingin mendetek virus COVID-19 lebih valid, lebih detail itu pakai PCR, tapi ini memang lebih mahal. Dan PCR itu nanti
yang berhak mem-PCR adalah pihak puskes bekerja sama dengan sekolah. Jadi gratis nanti Bapak Ibu. Jadi gratis. Seperti kemarin kita Bapak Ibu guru dan karyawan di PCR untuk mendeteksi ini Bapak Ibu guru SMP 223 sehat semua enggak? Ada yang terpapar enggak? Lah itu meyakinkan. Nah, ini untuk anak belum. Untuk anak belum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih yakin tentang anaknya, boleh aja misalnya pakai antigen yang lebih murah. Tapi bayar sendiri ya, bayar sendiri. Kalau ingin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak menunjukkan gejala-gejala panas, gejala-gejala yang lain sehat, misalnya sehat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali ya putra-putri Bapak Ibu terjadi gejala demam tinggi misalnya, ini kan waspada ini. Ini apakah terpapar atau penyakit lain? Nah, nanti untuk meyakinkan PCR sekitar 500.000 itu Bapak Ibu kalau di klinik-klinik yang dekat kita ya, sekitar itu. Dulu sampai 1 juta, ya 1 juta. Kalau sekarang sekitar 500-an ya. Kalau yang antigen itu lebih murah 100.000 paling, 100.000. Tapi untuk mendetek awal nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi selama tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan, ya sehat-sehat saja, ya sehat-sehat saja semoga ya. Kemudian yang ketiga tadi Gojek, Pak, saya bisa nganterin. Nah, tapi pulangnya nanti pakai Gojek boleh nggak? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, ya kan? Asal anaknya harus prokes. Kemudian kalau mencari yang Gojek ya Gojek yang ada pelindungnya itu kan ada yang ada pelindung kaca itu semacam plastik di belakang pundaknya itu ya. Jadi ya kita saling menjaga saja ya Bapak Ibu, saling menjaga tapi tidak mempersulit diri ya kan. Kalau memang tidak ada yang menjemput bagaimana kan ya susah juga, makanya difasilitasi Gojek tidak apa-apa, yang penting anaknya diberi pesan yaitu prokes, ya kan, prokes. Atau misalnya rangkap ini, selalu rangkap ini ya. Jadi masker itu masker kesehatan rangkap dengan masker kain, itu jangan lupa itu. Yang bagi yang memang pakai jasa Gojek, ya jasa Gojek. Ya, tidak masalah. Nanti pas sampai rumah harus semua pakaian masuk mesin cuci atau masuk cucian. Jadi langsung mandi. Ya, jangan sampai tadi yang nempel di jaketnya Gojek nanti ikut nempel juga. Kan perlu waspada juga itu, ya perlu waspada. Makanya kita yang penting selalu waspada aja Bapak Ibu ya, selalu waspada, kemudian saling menjaga, kemudian saling menghindari kontak-kontak dengan yang lain ya, kontak fisik. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita itu kan memang menghindari dari penularan itu. Tujuan kita kan. Jadi segala upaya akan kita usahakan semaksimal mungkin ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu orang tua siswa sudah jelas ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya sudah Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Pak Nana dilanjut. Ya, terima kasih Pak Aman. Jelas ya Ibu Amelia, Ibu Nurul, Ibu Rendra, dan Ibu Bapak yang lainnya. Baik, untuk sesi kedua, pertanyaan sudah ada yang angkat tangan. Silakan Bapak Nasirwan. Pak Nasirwan, silakan. Saya Pak. Pak Nasirwan, silakan. Masih di unmute. Di mute. Oke, sekarang Pak Mardi atau Ibu Mardi ya, Pak Mardi, silakan. Saya Willis Pak, orang tuanya Kiara, kelas 7D. Ya, Ibu Tiara, 7D, silakan. Saya baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bergabung Zoom jam 11 lebih tadi karena linknya baru masuk ke grup jam 11-an. Zoom meeting ini ditayangkan di YouTube nggak Pak? Karena saya blank bener, baru masuk pas di tengah-tengah. Itu Pak, terima kasih. Ya, baik.
Untuk yang pertama ada yang silakan Muhammad Hafiz. Silakan yang mau bertanya. Oh, yang mau nanya. Muhammad Hafiz. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Saya anak orang tua dari Muhammad Hafiz kelas 9B. Ya, silakan. Tanya Bapak, kan Muhammad Hafiz sebagai guru alhamdulillah yang dari Senin sampai Kamis masih ikut, masih muat. Diulang Pak, Bu. Kelas yang apa baju seragam, masalah baju Oh iya, seragam. baju. Baju seragam, Pak. Ya, oke. Sampai Kamis, alhamdulillah bajunya masih cukup, masih muat. Ya, pertanyaannya sudah ditangkap, Bu. Terima kasih. Tapi hari Jumatnya yang tidak muat, gimana bajunya? Boleh pakai baju muslim biasa atau gimana? Ya, oke. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, kembali ke Pak Nasirwan. Pak Nasirwan mau bertanya, silakan. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari D. Saya ingin menanyakan Pak, itu mekanisme untuk tempat duduk gimana ya Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak Nasirwan. Pertanyaannya sudah ditangkap. Silakan Pak Oman untuk menanggapi yang pertama dari Ibu Tiara. Hasil ini ya, rapat ini atau resume di YouTube atau tidak? Ini kalau boleh bisa kan nanti ditayangkan ulang di YouTube ya, Ibu. Untuk yang kedua, apakah baju yang tidak muat bagaimana? Yang ketiga, Pak Sirwan, duduk bagaimana? Pak Oman? Ya, baik Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang menanggapi atau bertanya tentang sesuatu hal. Tentang tadi yang pertama yaitu keterlambatan masuk ya, keterlambatan masuk di dalam rapat ini. Insya Allah nanti dari tim SMPN 223 yaitu akan me-YouTube-kan ya Pak Nana ya. Ya, akan me-YouTube-kan sehingga nanti yang tadinya terlambat bisa mengikuti dari awal apa-apa yang saya sampaikan tadi. Tapi pada intinya Bapak Ibu, pada intinya kan putra-putri Bapak Ibu itu kan sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas yang kemarin itu. Tidak jauh beda Bapak Ibu, tidak jauh beda. Hanya saja untuk yang besok Senin dan seterusnya ini adalah itu serentak. Jadi lebih banyak anaknya, lebih banyak anaknya. Kalau kemarin hanya 6 kelas, separuh anak, dan sekarang itu 100%. Jadi nanti kelas akan penuh, ya akan penuh 40 siswa untuk kelas 8. Kelas 7 36. Kelas 9 itu 36 kalau masuk semua loh ya. Kalau masuk semua. Ya nanti kita akan atur secara ketat itu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada hal yang baru. Yang penting prokes putra-putrinya itu datang ke sekolah dan diberi bekal. Itu aja yang penting tuh Bapak Ibu. Prokes, diberi bekal, dan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Yang penting itu, kalau itu sudah dilaksanakan insya Allah ya aman lah kira-kira ya. Kemudian untuk baju seragam, kita tidak menyulitkan Bapak Ibu ya, tidak mempersulit ya, tidak mempersulit orang tua. Kalau seandainya misalnya ada baju yang sempit, atau pakai yang lain nggak apa-apa ya, pakai yang lain. Nanti lapor kepada Bapak Ibu guru, Pak saya baju hari Jumat ini yang lama itu sudah sempit sekali, tidak muat sehingga saya memakai ini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi tentang fleksibel ya, fleksibel tentang seragam itu. Yang sudah punya silahkan dipakai dengan ketentuan yang ada. Yang memang sempit atau ada hal lain yang terkendala nanti memakai yang lain. Yang penting pakai baju Bapak Ibu ya, putra-putrinya pakai baju ke sekolah ya, dengan rapi ya, dengan rapi. Kemudian ya, yang
lagi memang kemarin itu di tiap kelas itu kan jatah meja itu 40 meja dan kursi. Dan jaraknya kira-kira ya 1 meteran lah, ada 1 meter itu ya, 1 meter ada itu 1 meter. Nah tentunya dengan tidak mengurangi komandan yang sana bahwa memang sudah 100 kita tetap melaksanakan itu. Seandainya 36 nanti ya akan diisi itu ruangan itu akan 36. Tapi nanti sirkulasi udara diharapkan semuanya dibuka. Pintu dibuka semua, jendela dibuka, jangan ada yang ditutup. Kemudian angin-angin itu dibuka semua. Sehingga nanti udara itu bisa leluasa keluar masuk dari luar sekolah ke dalam sekolah itu, udara itu bisa mengalir. Itu seperti di background saya ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu di kelas lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu tidak terhalang oleh apapun. Artinya jendela itu tidak terhalang oleh apapun. Ya kan? Sehingga nanti kita dengan mengucap bismillah, semoga 36 anak ini dengan prokes yang ketat bisa melaksanakan pembelajaran dan selamat semua. Tidak ada apa-apa ya. Kita itu tekniknya begitu Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ini misalnya kita kurangi ya nanti tidak 36 lagi, nanti akan seperti PTMT yang semester kemarin ya. Karena ini semuanya udah masuk Bapak Ibu. Jadi dianggap normal. 136. Kelas 8 itu yang kemarin satu kelas 40 itu akan penuh kelas 40. Meja udah tidak tersisa. Tapi yang untuk kelas 7 dan kelas 9 kan 6. Tapi kan ada beberapa yang tidak 6, 35 atau 34. Ya, itu penuh semua. Tapi nanti kita atur Bapak Ibu ya. Kita atur meskipun itu terdiri dari 36 tapi ada jarak lah, ada jarak. Antara siswa dan siswa itu diberi sela ya, diberi sela sekitar kalau bisa 1,5, kalau bisa 1 meter, 1 meter. Tapi kalau dipepet semua itu bisa itu. Jadi kan terdiri dari meja itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meja lah, 6 meja. 6 meja itu kalau misalnya jarak ruangan kelas itu sekitar 8 meter itu masih bisa diatur ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu guru mengatur jangan terlalu mepet, tapi diberikan jarak nanti, diberikan jarak mejanya itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu ya tentang YouTube, tentang baju seragam dan tentang tempat duduk. Ya, silakan lanjut Pak Nana. Ya, baik terima kasih Pak Oman sudah memberikan penjelasan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kita Pak Nana. Pak mau bertanya. Pak Nana. Ya, bagaimana? Ada yang di chat itu Pak Nana. Sebentar ya Bapak Pilemon, ada dari chat dulu ya. Dari chat, apakah dalam kelas menggunakan 1 meja siswa atau 1 meja 2 orang? Terus ke atas. Kemudian apa nih? Kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Apa ya? HP kali kalau dikumpulin. Oh, HP kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Kemudian pembagian rapot apakah setelah pembelajaran tatap muka? Sepertinya sudah dijelaskan. Dijelaskan. Pak, apakah untuk absensi besok di PTM masih menggunakan absensi di sudah tidak ya, sudah tidak. Jadi ada di kelas, sudah ada di kelas. Dan di tanda tangan ya, di tanda tangan kemudian menuliskan suhu. Ya, mohon maaf ya, ini bisa langsung dijawab yang bisa dijawab oleh saya ya Pak ya. Ya silakan Pak. Kemudian daftar hadir orang tua. Oh ini mah bukan ya. Saya Pak. Sudah. Kemudian Saya Pak. Bentar. Apakah upacara bendera? Tidak ya, kita tidak melaksanakan upacara bendera. Banyak yang nanya. Kemudian apakah jarak duduk antara siswa dibatasi akrilik atau tidak ya, tidak dibatasi. Ya itu sementara Pak Nana. Singkat aja.
Sepertinya itu yang dari chatting. Pak Nana, boleh terima dulu Pak Nana, orang tua Ergio Pak Nana. Ya, sebentar. Ya. Dari orang tua siapa yang tadi? Ergio 9F. Katanya sinyalnya suka hilang-hilang. Ada yang mau tanyakan Pak? Karena anak itu tidak bisa divaksin sampai hari ini. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu juga. Ya, selamat siang Ibu Ergio, silakan Ibu. Saya mamanya Ergio Maula Hibban, kelas 9F. Mau menanyakan, anak saya kan belum boleh vaksin ya Pak ya, dikarenakan dia ada asma akut. Tapi sudah ada surat dari dokter seperti itu. Apakah bisa masuk sekolah Pak, mengikuti pelajaran seperti biasa ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ergio. Tadi orang tua Filemon, orang tua Filemon. Sebentar ya Pak. Kami chat aja Pak, kami sudah chat. Ya, sebentar sudah, saya ya, chat. baik. Ya, baik. Silakan yang baru saja orang tua Raden, silakan orang tua Raden. Baik, selamat siang Pak, salam sehat. Untuk dari saya pertanyaannya, mohon maaf, saya orang tua dari Raden Alifa Sajianida. Pertanyaannya, saat tadi dinyatakan ketika istirahat siswa tidak keluar kelas, Pak. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana mekanisme menjaga social distancing-nya, Pak? Karena kalau lagi istirahat, mungkin Bapak tahu sendirilah seperti apa. Mungkin itu aja, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih orang tua Raden. Oke. Terakhir satu lagi ya. Terakhir ya. Untuk Raden Alifia, maaf kelas berapa? Raden Alif kelas 7A. 7A. 7A ya, 7A. Oke, pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Ini karena sudah menjelang jam 12. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada tampaknya ya. Baik, berarti ada pertanyaan untuk ditanggapi oleh Pak Kepala Sekolah. Dari orang tua Ergio yang belum vaksin, kemudian orang tua Raden bagaimana ketika Nah, tadi ada satu yang perlu ditanggapi nih. HP ya tadi. Kan HP itu boleh dibawa dengan pertimbangan kalau perlu ya, kalau diperlukan dan sangat diperlukan. Karena ini sudah ditatap muka, kemungkinan HP itu HP dari anak nih, HP dari anak ini kemungkinan tidak banyak dipakai ya, tidak banyak dipakai. Kalau seandainya khawatir hilang, ya jangan dibawa. Buktinya jangan dibawain HP, apalagi HP-HP yang mahal Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari pengalaman anak-anak itu bawa HP dari tahun-tahun dulu itu banyak permasalahan yang terjadi Bapak Ibu. Banyak permasalahan, ya kan? Dan nanti kalau misalnya ada yang hilang-hilang itu nanti waktunya habis untuk mencari halal itu. Ya, halal itu. Jadi Bapak Ibu guru akan sibuk dengan mencari HP yang hilang, padahal tugas Bapak Ibu itu mengajar dan memberikan pendidikan. Nah, nanti akan beralih masalah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau seandainya ini anak saya punya HP mahal nih, iPhone yang harganya 15 juta misalnya, itu jangan dibawa Bapak Ibu. Nanti riskan itu yang model-model begitu. Kan anak-anak itu kan keinginan untuk mempunyai itu kan sangat besar ya. Jadi kalau memang itu diperlukan untuk komunikasi antara orang tua dan anaknya, kapan menjemputnya, nah itu nggak apa-apa. Atau dititipkan, nggak apa-apa, dititipkan ke wali kelasnya, nggak apa-apa. Jadi nanti ketika datang itu sudah 7C misalnya, 7C berapa yang nitip nih? 10 HP, nanti akan diamankan itu 10 HP. Ya, nanti akan dikembalikan di saat pulang. Jadi kita memang tidak melarang 100% dan juga tidak membolehkan dengan leluasa itu. Karena kita saling menjaga Bapak Ibu. Dari pengalaman-pengalaman itu HP hilang memang terjadi. Karena anak-anak itu memang keinginan untuk mempunyai HP itu sangat tinggi. Apalagi HP-HP yang bagus.
Ya, jadi kalau misalnya memakai HP-HP yang nggak bagus, nggak apa-apa, itu sekedar komunikasi, nggak apa-apa. Makanya pakai HP yang murah-murah aja Bapak Ibu ya untuk komunikasi. Jadi tentang HP tanggung jawabnya siapa ya? Tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Kita ikut bertanggung jawab. Orang tua, wali kelas, kemudian kepala sekolahnya juga ikut semua. Karena memang itu ranah di rumah kita sendiri, ya. Rumah kita, tanggung jawab kita semua. Makanya kalau seandainya putra-putri Bapak Ibu yang membawa HP mahal-mahal, lebih baik tinggal aja di rumah. Ya, tinggal di rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu komitmen kalau mau jemput ya jam 11 sudah siap. Dijemput di mana sudah siap. Jadi nanti tidak ada komunikasi lagi, yang penting Bapak Ibu sudah siap. Tapi kalau misalnya HP diperlukan untuk misalnya untuk mencari Gojek atau mencari macam-macam kan perlu juga. Tapi nanti diamankan. Tolong nanti koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas, tolong dititip saja di Bapak Ibu wali kelas sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas akan mengamankan. Terhindar dari teman-teman lain ya, teman-temannya sendiri, biasanya yang iseng teman-temannya sendiri. Ada HP bagus, ngobok-ngobok tas, masukin tong sampah, nah hilang akhirnya jadi masalah. Nah itu yang kita hindari Bapak Ibu. Nanti kita secara bersama-sama saling menjaga bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab kita bersama. Itu tentang HP Bapak Ibu ya. Kemudian tentang istirahat. Jadi nanti Pak Nana istirahat juga harus ada pemantau. Jadi nanti pemantau di situ, meskipun kelas itu di saat istirahat juga ada ditungguin oleh Bapak Ibu. Sampai kosong blong nanti anak-anak bikin acara sendiri nanti istirahat tanpa pantauan. Jadi nanti terlalu pantau. Kemudian di situ juga ada CCTV Bapak Ibu. Di CCTV saya bisa memonitor semua kelas. Jadi nanti insya Allah kepala sekolah juga ikut memonitor kelas-kelasnya itu. Mana yang kosong, mana yang enggak, nanti koordinasi dengan ya tim kami. Kemudian satu lagi belum divaksin. Pak, anak saya belum divaksin. Nah, kan di dalam SKB 4 Menteri itu memang aturannya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara aturan kan memang yang sudah divaksin kali belajar di sekolah. Kemudian yang belum vaksin, ada terkendala suatu itu belajar melaluinya jarak jauh, daring. Jadi nanti pelaksanaannya Bapak Ibu untuk melayani anak-anak yang belum divaksin nanti akan dilayani dengan cara yang berbeda. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu belum boleh ngumpul sama teman-teman lain yang sudah divaksin nanti, belum boleh. Karena memang di aturan itu dilayani dengan cara bukan tatap muka, ya bukan tatap muka. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu yang belum divaksin tetap dilayani dalam pembelajaran, tapi tidak dalam bentuk tatap muka langsung, ya tatap muka. Atau bisa juga begini Bapak Ibu, kita ambil alternatif, misalnya didatangkan ke sekolah tapi ruangan khusus ada di situ, ada ruang isolasi ada. Aduh. Di ruang isolasi boleh di situ, tapi pembelajarannya nanti daring. Bapak Ibu guru yang sudah divaksin anak-anaknya sudah. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Pak, suaranya hilang. Oke, ya. Jadi akan dilayani. Jadi nanti Pak Nana tolong diatur yang belum divaksin nanti ya bisa dilayani dengan cara yang berbeda. Misalnya bisa didatangkan ke sekolah, boleh datang ke sekolah, tapi ruangannya khusus, ruang isolasi. Jadi di situ nanti belajarnya secara daring, ya kan, secara daring. Nggak apa-apa begitu. Kita fleksibel ya, fleksibel. Jadi semuanya tetap terlayani, tapi dengan cara yang berbeda. Karena memang aturan itu yang sudah tervaksin ini. Jadi sudah tervaksin, yang sudah aman, yang sudah mempunyai kekebalan, itulah yang boleh ngumpul sama teman-temannya. Nah itu. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Ada 3 pertanyaan yang sudah terjawab semua kan? Iya, baik. Terima kasih Pak Oman, sepertinya sudah semua. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, barangkali Bapak Ibu bisa bertanya kepada wali kelas ya. Wali kelas di grup kelasnya masing-masing, karena keterbatasan waktu ini. Sudah jam 12, sudah azan.
maka kita akhirnya kembali dan insya Allah nanti resume nanti akan disampaikan termasuk tata tertib dan jadwal akan disampaikan kepada orang tua melalui grup WA kelas masing-masing. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu yang hari ini mau bertanya di chat juga belum terjawab, bisa nanti ditanyakan kepada. Yang penting tadi sudah disampaikan sangat jelas, sangat gamblang oleh Bapak Kepala Sekolah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri, untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada mulai hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Semangat kita bersama Bapak Ibu, mulai dari persiapan hari ini menyiapkan pakaian dan sebagainya, besok pengantaran, kemudian pelaksanaan sampai dengan kembali penjemputan anak kita. Semoga selamat, sehat, dan tetap semangat. Amin. Baik Bapak Ibu, Amin. terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian untuk menyempurnakan pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Untuk itu kepada Pak Ahmad Surya Fahrudin untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat SMP Negeri 223 Jakarta, Bapak Oman Nuryani, Bapak Kasatlah kita, Bapak Haji Nur Fajri Yani, dan Bapak dan Ibu Wakil yang kami muliakan, dan Bapak Ibu semua orang tua murid yang kami hormati. Alhamdulillah acara rapat pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita sempurnakan dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, kita niatkan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat PTM besok yang akan kita lakukan, mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Dan anak-anak kita, terkhusus keluarga besar SMP 223 Jakarta, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat dan hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Wa ya karim wa ya Allah bi akil sabatiha wa bi syaril fatihah wa bi karamil fatihah iftah lana babal khair wa hadis amin ya Allah khair. Amin. Ada fi al-bala ya Allah, wa ada fi al-bala wa ada fi al-bala ya subhanallah wa biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai besok Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Iya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Sama. Makasih ya Pak. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak.